Begitu pula kita harus menjelaskan kenapa sih kita harus belajarnya di rumah, tidak di sekolah. Halo semua, kembali lagi bersama saya Linda Mansya. Kali ini saya masih akan membahas topik terkait dengan school from home atau belajar dari rumah. Kalau di video sebelumnya, saya sudah membahas terkait dengan hal-hal teknis yang perlu kita persiapkan sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan hal-hal non-teknis atau aspek psikologis yang perlu kita persiapkan agar proses belajar anak kita di rumah menjadi optimal. Apa saja ya yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, itu adalah kita harus memberikan pengertian atau penjelasan kepada anak kita terkait adanya perbedaan atau perubahan situasi belajar yang harus mereka jalani. Kalau yang tadinya belajar di sekolah, sekarang belajarnya jadi di rumah. Jadi kita perlu memberikan penjelasan kepada anak kita bahwa di rumah ini bukan libur, tapi belajar. Hanya saja berbeda situasinya. Tidak ada bu guru, tidak ada pak guru, tapi didampingi oleh orang tua di rumah. Begitu pula kita harus menjelaskan kenapa sih kita harus belajarnya di rumah, tidak di sekolah. Yaitu karena adanya situasi kesehatan yang belum memungkinkan kita untuk beraktivitas bersama-sama di luar rumah seperti di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu melakukan pembagian peran antara orang dewasa yang ada di rumah untuk mendampingi anak-anak kita belajar. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena ketika anak-anak kita belajar di sekolah, mereka didampingi atau disupervisi oleh guru yang ada di sekolah. Nah, berhubung gurunya tidak bisa hadir di rumah, maka peran pendamping atau supervisi tersebut perlu dilakukan oleh orang dewasa lainnya, yaitu bisa oleh orang tua, bisa oleh kakak, ataupun pengasuh yang ada di rumah. Yang ketiga, kita harus memotivasi anak kita untuk bisa mencapai tujuan belajar yang sudah ditentukan. Jadi, supaya anak kita semangat belajarnya dan tetap fokus, kita harus mengarahkan mereka untuk punya tujuan gitu. Hari ini targetnya mau menyelesaikan apa, atau hari ini mau belajar apa, dan kita perlu mendorong mereka, memotivasi mereka untuk bisa mencapai target yang sudah mereka tentukan itu. Nah, yang keempat, kita perlu melakukan evaluasi kegiatan belajar bersama anak-anak. Apa saja yang perlu dievaluasi? Yang perlu dievaluasi adalah apa saja kendala yang dialami oleh anak ketika belajar di rumah, apa saja yang menjadi ketidaknyamanan mereka, dan juga apa saja hal-hal yang mereka rasa sudah baik hari ini. Misalnya, mereka sudah merasa nyaman karena situasi di rumah sepi untuk belajar, atau mereka merasa tidak nyaman karena terlalu banyak orang yang warawiri di dekat tempat belajar mereka. Dengan kegiatan ini, kita bisa mengetahui apa saja sih hal-hal yang perlu kita perbaiki atau hal apa yang sudah baik dari proses belajar anak kita di rumah. Nah, yang kelima, sebagai orang tua, kita perlu mengenali batas ambang emosi diri kita sendiri. Jadi, ketika kita mendampingi anak belajar, kadangkala kita merasa kesal atau emosi atau lelah secara mental karena kita sendiri punya pekerjaan yang harus dilakukan, tapi juga masih mendampingi anak belajar yang materi pelajarannya mungkin tidak kita kuasai dan sebagainya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan orang tua merasa kelelahan secara emosional ketika mendampingi anak belajar di rumah. Untuk itu, sebagai orang tua kita penting sekali untuk mengetahui sampai di mana batas emosi kita. Jadi ketika kita sudah mulai merasa bahwa saya sudah lelah nih, atau saya sudah mulai merasa emosi nih, emosi negatifnya sudah mulai rasanya sulit untuk dikendalikan, maka kita perlu mengambil waktu atau mengambil jarak dari anak-anak kita supaya emosi negatif yang kita rasakan tidak mengganggu proses belajar mereka menjadi tidak kondusif. Nah, yang keenam, kita perlu melakukan self-care atau melakukan kegiatan relaksasi yang efektif untuk bisa mereduksi atau mengurangi kadar emosi negatif yang sedang kita rasakan.
Apa saja ya bentuk self-care yang bisa kita lakukan itu bisa bermacam-macam. Setiap orang bisa punya variasi kegiatan self-care yang berbeda-beda. Misalnya sesederhana untuk minum kopi dulu, atau membaca buku sebentar, atau mandi air hangat. Itu adalah berbagai bentuk self-care sederhana yang bisa kita lakukan di rumah yang efektif untuk bisa mereduksi emosi negatif kita. Bentuk self-care setiap orang bisa berbeda-beda. Lalu self-care seperti apa ya yang efektif bagi diri kita? Ciri-ciri dari self-care yang efektif adalah ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita seperti baterai yang sudah di-charge, jadi lebih positif lagi, lebih merasa bersemangat. Nah, kalau kita sudah merasakan hal tersebut, berarti self-care yang kita lakukan itu sudah tepat. Nah, yang ketujuh adalah kita perlu mengenali ciri-ciri stres atau tanda-tanda ketika anak-anak kita mulai mengalami kejenuhan atau kebosanan. Karena kadang-kadang anak-anak terutama yang usia kecil seperti usia sekolah dasar maupun playgroup itu masih kesulitan untuk mengekspresikan emosi atau hal yang mereka rasakan. Kadang mereka sudah jenuh atau mereka merasa kelelahan tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Untuk itu, kita sebagai orang tua, kita mesti paham nih, anak-anak kita seperti apa karakternya. Kalau dia sudah mulai merasa lelah, ciri-cirinya seperti apa. Lalu kalau misalnya mereka sudah mulai merasa kesulitan atau misalnya sudah mulai merasa bosan, kita juga masih tahu bagaimana cara menyiasati hal tersebut. Misalnya anak kita adalah anak yang suka seni, suka menggambar. Jadi misalnya dia sudah mulai terlihat bosan, terlihat jenuh dengan proses belajar di rumah sesuai dengan KBM di sekolah, kita bisa mengajak mereka untuk beristirahat sejenak, melakukan aktivitas yang sesuai dengan kesenangannya, untuk menggambar dulu misalnya, atau mungkin rehat sejenak baru kembali beraktivitas lagi. Nah, kalau parents punya pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.